Halo, nama saya Lili. Saya tinggal di WK Bubak, Sumba Barat, NTT. Saya dan suami bekerja di bidang transportasi dan pariwisata sebagai driver dan tour guide. Tahun sebelum adanya pandemi, kami bekerja dengan lancar, jadi masih baik penghasilan, pemasukan, pendapatan kami stabil. Namun pada tahun 2020, tepatnya bulan April, Bandara Tambolaka tutup total karena diberlakukan PSBB dan akhirnya lockdown. Tidak ada penerbangan sama sekali, yang artinya tidak ada tamu yang datang dan tidak ada orang yang datang berlibur. Kebetulan karena tamu kami kebanyakan memang dari mancanegara. Jadi selama 4 bulan kami tidak bekerja, kami cuman di rumah. Kami tidak ada yang kami lakukan, saya dan suami tidak melakukan apa-apa karena memang kami ya hanya menggantungkan pekerjaan kami itu ya di transportasi dan di pariwisata ini. Jadi selama bandara belum dibuka, belum new normal, kami tidak bekerja. Jadi selama tidak bekerja ini ya kami hanya di rumah. Halo, saya adalah seorang dokter internship di sebuah rumah sakit dan puskesmas di Kota Bekasi. Dan saat ini memasuki bulan kelima. Dan menjadi tenaga kesehatan di tengah pandemi ini tentu saja berbeda dari yang saya bayangkan ketika masih pendidikan. Dan lebih banyak gak enaknya tentu saja. Dan concern utamanya itu adalah soal APD dan juga beban kerja. Nah, soal APD dulu. Nggak semua wahana menyediakan APD yang lengkap, sehingga saya juga harus menyediakan masker N95, masker bedah, terus face shield itu sendiri. Jadi, oh ya kadang juga hazmat juga kita beli. Nah itu tentu saja nggak murah yang Saya menyalurkan hobi saya, tanaman hias, dan juga saya mengajak Abigail dan juga ART yang ada di rumah untuk bercocok tanam, menanam sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, buncis, labu Jepang, cabai, tomat, dan seledri, daun bawang. Nah, itu yang istilah kata sayuran yang mudah untuk ditanam dan cepat panen. Nah, selain itu juga kadang ada juga orang yang minta untuk dibikinkan paketan tanaman hias. Jadi beberapa bunga mereka akan membayar dengan sejumlah uang. Nah, itu juga sisi lain saya dari hobi bercocok tanam. Nah, selama tidak bekerja itu juga saya mencoba untuk mendapatkan penghasilan lain dengan berjualan online sebagai reseller. Ya, resellernya adalah reseller jamu. Walau ya walau jauh dengan kebiasaan saya, tapi saya menikmatinya. Saya merasa senang ya karena mendapat pengalaman baru. Jadi yang saya jual itu jamu-jamu khusus ya untuk wanita dan juga untuk pria, terutama untuk wanita dan pria yang memang sudah berumah tangga, dan juga ada untuk uh, uh, gadis, nona-nona, tapi ada yang juga yang untuk umum. Jadi jamu-jamu 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 biasa begitu. Saya mengisi waktu luang dengan menjadi reseller dari sebuah usaha dagang online, mengantarkan barang pesanan atau orderan ke langganan atau konsumen, sambil mencari lowongan pekerjaan. Dari pekerjaan saya sebagai reseller, saya mendapatkan sedikit keuntungan, ya lumayan lah untuk kebutuhan hidup. Kemudian di pertengahan Juli, saya mendapat info lowongan pekerjaan di SMA Katolik Santa Maria Homba Karipit melalui grup WA alumni. Kemudian saya mencoba untuk memasukkan lamaran di sekolah tersebut. Awalnya sempat ragu-ragu juga karena banyak pesaing, takutnya tidak diterima. Kemudian sempat diskusi bersama anggota keluarga juga mengenai info lowongan pekerjaan itu. Terjadi pro dan kontra.
Disebabkan karena baru pertama kali saya keluar daerah dan itu pun dilakukan di masa pandemi. Dan saat itu juga presentasi penderita COVID Indonesia lagi meningkat karena baru pertama kali saya bekerja di luar daerah dan jauh dari keluarga. Tapi pada akhirnya disepakati juga untuk saya tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi misi saya. Bermodalkan nekat, entah diterima atau tidak, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk melamar pekerjaan. Walaupun melalui beberapa tes, wawancara, tertulis, dan micro teaching. Dan pada akhirnya saya pun diterima menjadi guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Katolik Santa Maria Homba Karipit sekitar tanggal 20 Agustus setelah perayaan 17 Agustus. Dan sampai sekarang saya menjadi guru di SMA Katolik Santa Maria Homba Karipit. Nah, tapi selain dari tantangan-tantangan tersebut, saya juga dapat dukungan terutama dari keluarga dan juga teman-teman yang bukan tenaga kesehatan itu juga ya sering nyemangatin kayak gitu. Terus juga kadang-kadang ada sponsor yang ngasih vitamin atau makanan atau minuman yang sehat gitu untuk tenaga kesehatan. Kadang-kadang juga ada keluarga pasien yang kasih. Nah, terus dari alumni universitas itu juga memberikan alat pelindung diri untuk dokter internship. Terus juga kalau misalnya pasien atau keluarga pasien yang habis kita tolong, dia mengucapkan terima kasih satu-satu gitu ke pasien, ke perawat dan juga dokter yang sedang bertugas saat itu. Dan itu tentu saja menambah semangat kita pada para tenaga kesehatan untuk terus bekerja.